Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, kawan-kawan sekalian di Pertamina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pada kesempatan ini tafsir surat Al-Lail ya, wal laili idza yaghsha. Surat ini adalah surat Makkiyah yang sering saya sampaikan, namanya surat Makkiyah. Itu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah. Kalau Nabi sudah berhijrah, maka namanya surat Al-Madaniyah. Dan surat ini dibuka dengan sumpah wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutup cahaya siangnya, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Setelah itu baru Allah menekankan inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kalian, yaitu tindak tanduk kalian beraneka ragam ya. Jadi Allah membuka surat ini dengan 3 sumpah untuk menekankan suatu perkara, bahwasanya manusia itu bermodel-model ya. Manusia itu bermodel-model. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kemudian inna sa'yakum lasyatta. Sumpah pertama kata Allah demi malam yang menutup ya. Allah sering bersumpah dengan demi malam ya, demi malam. Karena malam itu adalah nikmat ya bagi kita ya. Wa ja'alna al-laila libasa, malam untuk istirahat ya. Untuk tertutup aurat kita di dalam kegelapan malam, kita bisa beristirahat. Kemudian juga di malam harinya saatnya seorang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bangun kemudian berzikir atau baca Quran. Dan banyak dalil memuji orang-orang baca Quran di malam hari, demikian juga yang salat malam. Bahkan di antara ciri-ciri penghuni surga Allah mengatakan wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, yaitu setelah mereka salat malam ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan, rekan-rekan di Pertamina dan yang lainnya, bahwasanya hidup kita tidak lama, maka sisihkan waktu kita, kalau kita terutama lagi sehat ya, sisihkan waktu kita untuk bangun sejenak, setengah jam sebelum subuh, agar kita bisa berzikir, berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat bantu meningkatkan keimanan kita. Kemudian wan nahari idza tajalla, wan nahari idza tajalla, yaitu ketika siang hari yang terang benderang ya. Ya. Demi siang ya, ketika terang benderang. Nah, siang adalah nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala, karena tempat orang beraktivitas di siang hari ya. Idza tajalla. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di sini ada dua tafsir, ada yang mengatakan demi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, lelaki dan wanita, atau demi penciptaan lelaki dan wanita. Di sini Allah menyebut laki-laki, ada wanita. Kemudian wanita. 3 sumpah ini, sumpah pertama, sumpah kedua, sumpah ketiga, semuanya adalah sumpah untuk apa? Untuk menekankan ini. Ini poin yang untuk ditekankan. Untuk menekankan bahwa apa? Inna sa'yakum lasyatta, bahwasanya ya, bahwasanya usaha kalian berbeda-beda. Usaha kalian, wahai manusia, beraneka ragam. Wahai manusia, beraneka ragam. Sebagaimana sebagaimana malam berbeda dengan siang, siang berbeda dengan malam, bagaimana laki-laki berbeda dengan wanita, maka demikian pula usaha kalian bermacam-macam.
lelaki berbagai macam usahanya. Ada yang jadi ini, ada yang jadi anu, ada yang beramal soleh, ada yang bermaksiat, ada yang durhaka kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, ada yang solat, ada yang enggak solat. Wanita pun demikian. Ada yang rajin sedekah, ada yang pelit, ada yang patuh kepada suaminya, ada yang bangkang suaminya, dan macam-macam ya. Ada yang perhatian sama anaknya, ada yang melalaikan anaknya. Berbagai macam usaha kalian beraneka ragam. Setelah itu Allah contohkan. Kemudian Allah sebutkan contoh. Contoh beragamnya model amalan manusia. Maka Allah menyebutkan fa amman a'ta wattaqa. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Contoh pertama, kata Allah, adapun orang yang memberi, adapun yang memberi dan bertakwa. Baik. Yang pertama Allah sebutkan model orang yang baik, yaitu dia mempunyai amalan namanya memberi. A'ta artinya memberi. Namun dia gandengkan pemberian tersebut dengan takwa, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya memberi ada dua model, ya. Memberi ada dua model. Dengan bertakwa, kemudian tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Jadi yang Allah puji adalah orang yang memberi dengan bertakwa. Dengan bertakwa maksudnya apa? Ikhlas, ya. Ikhlas, tidak mengungkit, ya. Dan lain-lainnya. Adapun ada model orang memberi tidak bertakwa. Apa contohnya orang memberi tapi tidak bertakwa? Dia memberi, keluar duit, sedekah, tapi tidak bertakwa. Di antaranya berinfak tapi riya. Namanya dia berinfak tapi tidak bertakwa. Ingin dipuji, ingin disanjung, pencitraan, perlu disorting, bahkan ada tim yang mungkin menyetingnya untuk menyebarkan, men-share-nya. Kemudian yang kedua berinfak tapi ujub. Ujub, bahkan sombong, yaitu bangga. Saya bisa berinfak, dia lupa bahwasanya harta yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bahwasanya dialah yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk berinfak. Seandainya Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak akan berinfak. Dia lupa bahwasanya masih banyak orang lebih hebat daripada dia. Infak dia tidak ada bandingannya. Ngapain dia harus ujub? Ngapain dia harus ujub, ya? Subhanallah, sebagian orang luar biasa, ya. Kita ketemu orang sebagian, kita ngomong, tahu-tahu dia infak, ya, 2 miliar. Tahu-tahu dia infak bisa 7 miliar. Ya, ini kenyataan. Orang-orang bisa berinfak dengan luar biasa. Kita tidak bicara tentang orang luar negeri. Kita bicara orang Indonesia. Ada yang bangun masjid sendirian bisa sampai 70 M, bisa sendirian. 70 M, tidak ingin dikenal, tidak ingin disebut namanya. 70 M dia keluarkan untuk masjidnya sendiri. Ya, artinya kalau kita lihat cerita seperti itu, kita ini siapa? Kita infak ini berapa sih? Apa yang sudah? Makanya untuk tidak ujub kita baca bagaimana sirah sejarah orang-orang saleh. Ya, baik di sekitar kita, orang-orang kita kenal maupun orang-orang zaman dahulu, agar kita tidak ujub, ya. Kalau ada orang berinfak tapi ujub, dia berarti dia berinfak tapi tidak bertakwa. Contoh lagi, yang tidak bertakwa berinfak tapi mengungkit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan bil manni wal adza, yaitu bil man wal adza, mengganggu, mengungkit-ungkit, ya, menganggap kau punya utang budi sama saya, menyakiti hati orang yang diinfaki, menyakiti hati orang yang dibantu, ya. Maka ini namanya berinfak tapi tidak bertakwa, berinfak tapi tidak bertakwa. Kemudian di antaranya berinfak. Berinfak artinya mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang tidak pada tempatnya.
Ya. Infak yang haram, misalnya dia infakkan untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya, untuk buang-buang duit. Ya. Dan ada orang-orang uangnya terlalu banyak, dia bingung mau kemanain. Akhirnya duitnya habis untuk foya-foya, untuk jalan-jalan ke sana kemari, untuk main judi, kayak untuk apa saja dia lakukan. Ya. Dan itu tidak benar karena setiap harta kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Jangan mentang-mentang ini harta saya boleh melakukan apa yang saya kehendaki. Tidak, hartamu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang demikian berinfak, berfoya-foya, ya tidak pada tempatnya, ya maka dia berarti berinfak tapi tidak bertakwa. Di antaranya berinfak tapi hutang tidak dibayar. Tidak dibayar padahal sudah jatuh tempo. Dan ini diingatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah taala. Orang berinfak padahal dia punya hutang dan sudah jatuh tempo, itu infak yang tidak benar. Ya. Dan kejadian sebagian orang seperti itu, dia punya hutang, padahal sudah jatuh tempo, dia tidak bayar tapi dia berikan anak fakir miskin, kemudian dia sumbang kepada masjid, kemudian dia sumbang untuk dakwah, dia traktir orang-orang untuk makan. Ini enggak benar. Kalau Anda punya hutang, infaklah kepada diri Anda sendiri agar melepaskan beban Anda, ya. Maka salah kalau orang punya hutang sudah tempo kemudian dia berinfak, tidak benar. Tidak diperbolehkan, bahkan infaknya tidak sah, harus diambil. Ya, lain halnya kalau hutang tersebut belum jatuh tempo, artinya cicilan hutang tersebut dan hutang tersebut dia bisa nyicil sesuai dengan jadwalnya dan dia masih ada kelebihan uang, maka tidak jadi masalah. Yang saya masalahkan adalah yang disebut oleh para ulama, sudah jatuh tempo, orang yang sudah nagih, kemudian dia tidak bayar-bayar. Ya. Tapi ada sebagian kawan, saya punya kawan dua, satu pinjam uang sama si A, pinjam uang sama si B. Si A ini pinjam uang, utangnya tidak bayar-bayar kepada si B, tapi dia royal. Sana kemarin undang-undang orang makan, sampai si B heran, ini gimana si A ini? Utangnya enggak bayar-bayar, tapi ngundang orang sana, ngundang orang sini, makan ke rumahnya, kemudian kalau pergi ke restoran, dia bayarin. Wah, ini tidak benar. Ini tidak benar, ini infak yang haram seperti ini. Itu namanya infak tapi tidak bertakwa. Infak tapi tidak bertakwa. Uang orang kembalikan dulu. Ya. Wa saddaqa bil husna. Membenarkan al-husna. Membenarkan al-husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang memberi, kemudian dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna ini apa? Al-husna, maka ada beberapa pendapat makna al-husna. Ada yang mengatakan maksudnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ini di antara tafsiran. Kemudian ada yang mengatakan al-husna adalah surga, ya. Surga. Ya. Lilladzina ahsanul husna, seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Lilladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka surga. Jadi al-husna terkadang maknanya surga. Pendapat yang ketiga mengatakan al-husna maksudnya al-khalaf. Al-husna sama dengan al-khalaf, yaitu ganti. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Ibnu Jarir Tabari bahwasanya al-khalaf minallah, ya. Dia mengatakan al-khalaf ganti dari Allah. Ini pendapat tiga-tiganya benar, ya. Kalau orang benar-benar membenarkan la ilaha illallah, maka dia akan mudah untuk bersedekah, dia tidak pelit. Kalau orang meyakini adanya surga, seharusnya dia juga tidak pelit. Apalagi orang meyakini ada ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pelit. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasanya orang yang bersedekah Allah kasih ganti di dunia sebelum akhirat. Terlalu banyak dalil. Siapa yang bersedekah di dunia, Allah ganti di dunia sebelum di akhirat. Jadi jangan kita sangka kita bersedekah diganti di akhirat saja. Di dunia juga Allah kasih ganti. Bisa jadi berupa harta, bisa jadi selain harta, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi dihilangkan dari kemudaratan, disembuhkan penyakit, banyak hal yang didapatkan dari orang yang bersedekah. Sedekah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan.
sedekah adalah bukti keimanan. Kalau Anda beriman akan ada hari akhirat, akan ada Allah yang akan mengganti, maka mudah bagi Anda untuk bersedekah ya. Wa saddaqa bil husna. Di antara dalil akan hal ini ya, banyak ya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Apa maksudnya? Al-Baji dari ulama Malikiyah mengatakan, sedekah tidak mengurangi harta, maksudnya sedekah itu menambah harta. Mana qasas shadaqatun min mal? Sedekah tidak mengurangi harta. Artinya apa? Sedekah akan menambah harta. Karena kalau kita berinfak, zahirnya harta kita kurang, tapi sungguhnya Allah akan berikan tambahan. Jadi di antara tafsir yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa saddaqa bil husna, orang yang memberi dan dia membenarkan bahwasanya Allah akan beri ganti. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah akan beri ganti sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, unfiq alaik." Artinya, wahai anak Adam, berinfaklah, aku berinfak kepadamu. Berinfaklah, aku berinfak kepadamu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan Allah akan ganti, dan dia sebaik-baik pemberi ganti, sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian di antara juga Allah menamakan sedekah dengan hutang. In tuqridullaha qardan hasan, dalam banyak ayat Allah mengatakan, jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. In tuqridullaha qardan hasana. Allah namakan dengan hutang, ya, Allah namakan dengan hutang, ya, bahwasanya kamu harus yakin bahwasanya Allah akan ganti hutang tersebut. Kamu memberikan hutang kepada Allah dan Allah pasti sampai Allah menamakan hutang itu maksudnya apa? Supaya kamu yakin bahwasanya Allah akan mengganti hutang tersebut. Ya. Jadi jangan ragu. Saya sering sampaikan kalau kita pinjam, ada orang pinjam uang sama saya, orang tersebut miskin, ya saya kalau kasih pinjam kemungkinan besar tidak kembali, sudah ambil aja. Tapi kalau ada orang miliarder atau triliuner punya uang banyak, kebetulan lagi safar dengan saya, kebetulan dia tidak bawa duit, misalnya tidak bawa ATM-nya, tidak bawa kartu kreditnya, tahu-tahu dia pinjam uang. Mau pinjam berapa saya pun kasih, karena saya tahu asetnya sangat banyak, dia pasti kembalikan. Dia pasti kembalikan. Apalagi kalau terkenal baik, terkadang dia kembalikan, dia kasih tambahan. Ya. Maka saya tidak ragu untuk memberikan orang karena ini asetnya banyak. Bagaimana kalau kita berikan pinjaman kepada Allah? Allah sebenarnya itu milik Allah. Ya. Allah, kalian berizki dari Allah yang berikan kepada kalian. Rezeki dari Allah dan kalian berikan dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Tapi Allah menamakan itu hutang supaya kita yakin bahwasanya pasti kembali. Ya. Dan terlalu banyak dalilnya, tapi saya ingin menyatakan kenyataan. Ini sangat penting. Kenyataan. Ya. Bahwasanya orang ya yang menyumbang karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya orang menyumbang karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mengenal banyak teman, ya, kawan-kawan yang Masya Allah mereka mudah untuk menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rezeki mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka di masa-masa pandemi seperti ini tetap dijaga ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berinfak di musim-musim sulit seperti ini, ya. Oleh karenanya seorang yakin jika dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya di dunia sebelum di akhirat. Kalau dunia saja diganti, apalagi di akhirat. Adapun penggantian Allah di akhirat maka sangat banyak dan kita benarkan akan hal tersebut. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta shadaqatihi fi dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah hatta
yuqda bainahum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat sampai Allah menghukum di antara manusia. Ya, di hari yang sangat mengerikan, matahari jarak 1 mil, orang semua kepanasan, datang sedekah menjadi naungan bagi orang yang bersedekah. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin besar naungan yang akan dia rasakan pada hari yang sangat terik dan sangat panas tersebut, ya. Belum lagi kita tidak bicara tentang penggantian di dunia dari sisi harta, ya. Ada Allah mengganti dari sisi lain harta, ya. Jadi ini semua tadi kita bahas, tentang, ya, Allah mengganti dari sisi harta. Mengganti dalam bentuk harta. Belum lagi Allah mengganti dari sisi yang lain, ya. Apalagi demikian juga ada ganti dari sisi lain, Orang yang bersedekah diberi kebahagiaan. Lembut, kemudian lembut hati, ya. Ketentraman dan yang lainnya, ya. Dan ini dirasakan oleh orang yang bersedekah. Ya, dirasakan orang yang bersedekah, belum diberikan kesembuhan. Kemudian dijauhkan dari keburukan. Kemudian dianugerahi husnul khatimah. Ya. Yang bisa jadi semua ini bisa jadi lebih baik daripada penggantian harta. Bisa lebih baik daripada penggantian harta, ya. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbik fatmil miskin wamsah ala ra'sal yatim. Kata Nabi, kalau kau ingin hatimu lembut, maka beri makan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Hati menjadi lembut. Nabi juga memisalkan seperti orang yang bersedekah, seperti orang yang dililit dengan baju besi yang keras. Setiap kali dia bersedekah, semakin terbuka. Ladanya semakin lapang. Dia semakin bahagia. Oleh karenanya orang yang bersedekah itu, dia berbahagia, ya. Dan itu dirasakan. Makanya kita dapati sebagian orang benar-benar dia kecanduan bersedekah. Sedekah. Bukan berarti dia mentelantarkan anak istrinya juga dia berikan, tapi dia kecanduan bersedekah. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan uang. Karena dia merasakan Allah ganti secara dunia, dan Allah berikan dia kebahagiaan. Orang yang pelit semakin sulit. Pelit itu hartanya banyak tapi hatinya menderita. Kemudian belum lagi dikasih kesembuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang sakit yang terkena dengan sedekah. Belum lagi dijauhkan dari keburukan, ya. Dengan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqi masari asu. Perbuatan baik akan menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Maka di antara hal yang bisa dimanfaat dari sedekah, memberi dengan takwa. Ingat semua harus dengan ketakwaan, dianugerahi husnul khatimah. Kalau kita renungkan ini semua, para rekan-rekan di Pertamina, seakan-akan yang bersedekah lebih untung dari yang disedekahi. Dan ini saya harapkan kita tanamkan hal ini. Agar apa? Agar kita tidak maksudnya apa? Tidak menganggap dia berhutang budi sama saya, kita punya sama dia, tidak mungkit-mungkit. Karena bisa jadi, dan itu terbukti bahwasanya kita yang bersedekah lebih diuntungkan daripada orang yang kita sedekahi. Orang kelaparan, kita kasih, dia cuma dapat makan. Senang hari itu dikasih makan gratis, senang kita belikan apa kayak buat dia. Tapi lihat apa yang kembali kepada kita. Pahala di akhirat luar biasa. Allah gantikan harta kita, Allah berikan kebahagiaan, Allah jauhkan dari keburukan, dianugerahi husnul khatimah, dan begitu banyak kemanfaatan yang menunjukkan kita ini lebih beruntung yang bersedekah daripada yang kita sedekahi. Dengan begitu kita tidak menganggap bahwasanya orang kita sedekah ini lebih rendah daripada kita, karena dia menguntungkan kita. Kalau enggak ada orang miskin, kita tidak bisa
bersedekah. Kalau nggak ada anak yatim, kita nggak bisa bantu anak yatim, padahal pahalanya besar. Kalau nggak ada janda-janda yang susah, kita nggak bisa bantu mereka. Tatkala Allah memudahkan kita bertemu dengan para janda, bertemu dengan anak yatim, bertemu dengan fakir miskin, kita bantu, ya maka sebenarnya mereka membuka lapangan usaha bagi kita, usaha kebaikan. Ingat, Allah mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian beraneka ragam. Inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kalian beraneka ragam. Di antara usaha yang benar adalah usaha dengan bertakwa. Makanya setelah itu Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia, arahkan dia kepada yang mudah, ya. Jadi ketika Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Lil yusra, kami mudahkan dia menuju kemudahan. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yang dimaksud dengan al yusra adalah kemudahan di dunia. Kemudian di dunia, ya. Kemudian kemudahan di akhirat, ya. Di dunia dia merasakan kemudahan. Dirasakan benar-benar itu kenyataan, bukan omong kosong, itu kenyataan. Orang yang memperhatikan ingin membahagiakan orang lain, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia di akhirat juga dimudahkan tatkala hisab, dimudahkan tatkala mizan, dimudahkan tatkala melewat sirat. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang dimaksud dengan al-yusra artinya dia dimudahkan menuju takdirnya yang baik, menuju takdirnya yang baik. Setiap kita sudah ditakdirkan. Kalau enggak masuk surga, masuk neraka. Ya, meskipun proses masuk surga, masuk neraka melalui sebab-sebab. Yang sebab-sebab itu juga sudah ditakdirkan. Maka seorang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Nabi, i'malu. Beramalah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan diarahkan kepada takdirnya. Maka kalau seorang rajin bersedekah dengan takwa, mudah-mudahan itu adalah menunjukkan takdirnya di surga. Mudah-mudahan, meskipun dia tidak bisa pastikan, tapi tatkala Allah mudahkan dia untuk menempuh sebab, mudah-mudahan itu sebab mengantarkan kepada akibat yang diharapkan, yaitu menuju surga. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan model manusia yang kedua, yang bertolak belakang dengan model yang pertama. Yang pertama rajin bersedekah, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang pelit, ya. Adalah orang yang pelit. Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir, merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, ya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju jalan kesukaran atau kesengsaraan, ya. Perhatikan ayat ini, ayat ke-8, wa amma man bakhila, adapun yang pelit, wastaghna. Dia merasa cukup, dia tidak perlu pertolongan Allah, sudah cukup. Dia merasa cukup, ya. Dia sudah menikmati dunia, dia sudah merasakan kelezatan dunia, dia tidak seakan-akan tidak butuh dengan kenikmatan akhirat. Dia merasa cukup, ya sudahlah, saya sudah puas-puas, dan dia pelit, yang penting saya puaskan apa yang saya kehendaki, ya. Terkadang orang begini, pelit, sudah kaya raya masih pelit, dan itu terjadi. Sudah kaya raya, semuanya perhitungan. Dalam kehidupan yang membeli suatu perhitungan, bayar suatu perhitungan, pelitnya sangat nampak, ya. Kenapa dia bisa demikian? Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al husna. Di antaranya dia mendustakan surga. Dia mendustakan janji Allah akan memberi ganti, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada." Kata Nabi, tidak akan berkumpul antara pelit dengan iman pada hati seseorang. Orang kalau beriman bahwasanya ada hari akhirat, bahwasanya Allah Maha mengganti, mudah bagi dia untuk bersedekah. Mudah, sangat mudah. Ya. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan mengganti, dan terbukti kalau dia jalan Allah akan mengganti. Ya. Saya waktu masuk di Madinah, di sekolah Madinah, saya senang dengan seorang dosen. Ya. Saya masih ingat namanya Syekh Mansur hafizahullah taala, entah masih hidup atau sudah meninggal dunia, ya. Di awal sekitar 2001, ya. Dia cerita dengan satu cerita yang terus masih terngiang di benak saya. Dia mengatakan ada seorang yang soleh. Setiap dia dapat rezeki, dia bagikan rezeki kepada orang lain. Setiap dapat rezeki, dia bagikan kepada orang lain. Maka ada yang bertanya, ya akhi, anda kenapa dapat rezeki dan kasih orang? Setiap dapat rezeki, kasih orang. Maka dia jawab dengan suatu pernyataan yang dia mengatakan, saya punya kebiasaan terhadap masyarakat, dan Allah punya kebiasaan sama saya. Apa kebiasaan saya kepada masyarakat? Saya kasih apa yang Allah berikan kepada saya, dan Allah juga selalu memberikan kepada saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah kepada saya dengan merubah kebiasaan saya kepada masyarakat. Saya ulangi. Dia mengatakan, saya punya kebiasaan dengan masyarakat, dan Allah punya kebiasaan dengan saya. Tradisi ini sudah lama berlaku pada saya. Yaitu Allah, kalau Allah berikan, saya berikan kepada orang, Allah akan berikan lagi kepada saya.
Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah kepada saya dengan merubah kebiasaan saya kepada masyarakat. Kalau saya pelit, bisa jadi Allah tidak memberikan rezeki kepada saya. Dan dia yakini hal tersebut. Wa saddaqa bil husna, dia benarkan bahwasanya Allah akan mengganti, itu dia yakin. Sangat yakin, ya. Dan kenyataannya orang yang bersedekah, berbuat baik kepada orang lain dengan ikhlas, tidak mencari pujian, tidak pencitraan, tidak untuk di-share, ya. Tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diakui, tidak untuk disanjung, mudah-mudahan karena Allah. Maka Allah akan berikan dia banyak kemudahan. Ya. Adapun orang yang pelit, wa kadzdzaba bil husna, dia beriman dengan apa yang dia lihat. Dia beriman dengan apa yang dia lihat. Dia harus pegang. Kalau dia kasih entah datang, dia enggak tahu, dia tidak beriman. Apakah Allah akan ganti? Apakah akan ada rezeki yang lain? Tidak tahu dia. Maka dia beriman dengan apa yang dia lihat. Adapun al-husna, janji Allah adanya surga, janji Allah adanya Allah berikan kebahagiaan bagi orang bersedekah, janji Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat, dia dustakan semuanya. Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan, ya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju kesengsaraan, ya. Rasulullah SAW pernah membuat perumpamaan, tadi sudah saya singgung, saya bacakan lagi. Mathalul bakhil wal mutasaddiq. Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang bersedekah. Kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Seperti perumpamaan dua orang yang memakai jubah dari besi, lingkaran-lingkaran besi. Qad turrat aydihima ila sudiyihima wa taraqihima. Di mana baju tersebut mengekang mereka sehingga tangan mereka di dada dan di leher mereka terkekang. Faja'alal mutasaddiq kullama tasaddaqa bi shadaqatin in basatat anhu. Maka orang yang rajin bersedekah, setiap dia bersedekah mulai lapanglah baju tersebut, mulailah terbuka baju tersebut. Ya. Hatta takhsha anamilahu wa ta'fu atharahu. Sampai bajunya membesar, sampai memenuhi seluruh tubuhnya, ya, sampai bajunya begitu panjang, kalau dia berjalan maka ditutupi atau ditutupi oleh bajunya yang begitu panjang. Jadi bajunya menjadi lebar. Wa ja'alal bakhil kullama hamma bi sadaqah qalasat. Adapun bakhil kalau disuruh bersedekah, semakin dia mikir sedekah, sudah mikir, waduh duit saya berkurang, maka baju tersebut semakin sempit. Wa akhadhat kullu halqatin bimakaniha. Semakin sempit. Ya. Semakin sempit. Oleh karenanya orang yang pelit, ya, kelihatannya kita lihat dia sepertinya mewah, dengan rumahnya yang mewah, dengan mobilnya yang mewah, tapi hatinya sempit, yakin dadanya sempit. Ya. Allah cabut kebahagiaannya. Kenapa? Karena dia pelit. Dia hanya kebahagiaan tempatnya di hati, bukan yang kita lihat. Betapa sering kita lihat orang memiliki harta yang banyak, orang terkenal, orang tersohor, orang mungkin pejabat, mungkin orang terkaya, tapi belum tentu dia bahagia. Popularitas dia miliki, harta dia miliki, semua orang tunduk kepada perintahnya, belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Ya, kalau dia pelit, kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia, mengarahkan dia kepada perkara-perkara yang menuju kesengsaraan. Dia semakin sengsara, dengan hartanya semakin banyak, dia semakin sengsara, banyak urusannya, banyak tanggung jawabnya, banyak tanggungannya. Jadi itu kenyataan dialami oleh sebagian orang, ya. Ada yang mengatakan tafsir seperti dipilih Ibnu Katsir, fasanuyassiril usra, kami mudahkan dia menuju usra, yaitu kami memudahkan dia menuju neraka yang sudah ditakdirkan atas dirinya, ya. Baik. Setelah itu Allah berfirman, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Tidak bermanfaat baginya. Kalau dia sudah binasa, tidak ada manfaat hartanya, ya. Hartanya kalau dia binasa tidak bermanfaat baginya. Di dunia tidak bermanfaat. Orang mengumpulkan harta seperti Allah sebut dalam surat yang lain. Alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadzana fil hutamah. Tentang orang kafir yang dia mengumpulkan hartanya. Alladzi jama'a mala, dia kumpulkan hartanya, wa addada, dia hitung-hitung hartanya, dikumpulkan. Lihat harta banyak tambah senang, lihat saldonya semakin banyak, lihat dia kumpulkan tapi dia pelit untuk dikeluarin. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkan dia. Dia tidak ngomong, tapi dia merasa kalau harta semakin banyak, semakin panjang umur, semakin bebas, semakin, kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. 1 miliar yang dia miliki, 1 triliun yang dia miliki, tidak akan menambah umurnya meskipun sedetik. Boleh dia pergi ke dokter terkenal, boleh dia pergi ke rumah sakit terkenal, boleh dia bikin peramajaan sel, boleh dia operasi ini, operasi anu. Boleh dia lakukan, tapi umurnya tidak bertambah. Sesuai dengan yang Allah tentukan. 1 detik pun tidak bertambah. Kalla, sekali-sekali tidak. Nikmatilah di duniamu yang kau rasakan. La yumbadzanna fil hutamah. Sungguh dia akan dilemparkan dalam neraka al-hutamah. Ya.
Maka kata Allah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak ada manfaatnya jika dia sudah meninggal dunia. Harta yang dia miliki tidak bisa menolongnya. Ya kita enggak usah bicara jauh-jauh sekarang, zaman sekarang. Ada orang-orang kaya meninggal karena penyakit. Sudah, tidak bisa menyelamatkan dia harta yang dia miliki. Tidak bisa menyelamatkan dia. Saya kenal kawan, subhanallah, dia membantu saudaranya ya sampai kena penyakit Covid ya. Dalam beberapa 5 hari dia keluarkan uang sekitar 350 juta karena obat spesial, meninggal juga ya. Ya. Meninggal juga. Harta tidak bisa menyelamatkan seorang. Yang menyelamatkan dia amal soleh yang dia miliki. Ya, makanya orang kalau meninggal dunia semua harta dia tinggalkan. Ya, dia bawa dalam kubur cuma amal soleh yang dia miliki. Maka kata Allah, orang yang pelit ini yang mengumpulkan hartanya begitu banyak, apa yang mau dia lakukan dengan hartanya? Wa ma yughni anhu malu, harta yang dia kumpulkan, berhasil dia kumpulkan harta, tapi tidak bermanfaat sama dia jika dia binasa. Kalau malaikat maut sudah datang mau kemana? Ya, harta yang begitu banyak dia kumpulkan tidak bisa menolongnya sama sekali. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, kalau dia binasa di akhirat. Kalau tadi binasa di dunia, harta tidak bisa menolong dia. Kedua, kalau dia binasa di akhirat, ketika masuk dalam liang lahat, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, apa hartanya bisa menolongnya? Tidak bisa sama sekali. Ketika ditanya pada hari kiamat kelak di akhirat, apakah hartanya menolongnya? Tidak ada. Manusia dibangkitkan dalam kondisi buhman. Tidak ada sepeser harta pun yang dia bawa. Ya. Bahkan dia akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Di antaranya tentang fimalihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan hartanya, wa fima anfaqa, di mana dia habiskan. Ini pertanyaan membinasakan dia. Dari mana dia dapatkan? Dengan cara halal, cara haram. Kemudian di mana dia habiskan? Pertanyaan kedua. Ya. Karena ikhwan, antum boleh ngumpulin harta. Saya juga ngumpulin harta. Ada buat anak, buat istri. Kita punya aset buat anak-anak. Oke, tapi jangan pelit. Jangan pelit. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa bangun istana di akhirat. Harus ada infak yang rutinitas tiap bulan. Allah tidak akan mengecewakan kita. Saya bukan nyuruh seperti Abu Bakar infakkan seluruh harta. Saya pun tidak mampu. Iman kita enggak mampu ya. Tapi adalah infak yang kita sedekahkan. Kan kita yakin dengan al-husna. Kita yakin ada akhirat. Kita yakin nyawa kita tidak tahu sampai kapan kita meninggal dunia. Kita ngumpulin harta ini buat siapa? Ya buat keluarga, tapi buat kita juga di akhirat. Jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Ya. Dan kita akan ditanya oleh Allah, dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana kau habiskan. Setelah itu Allah berfirman setelah menyebutkan 2 model manusia yang membenarkan dan mendustakan, Allah mengatakan inna alaina lal huda, kami hanyalah memberi petunjuk. Ya, seperti firman Allah, wa hadainahu najdain, kami beri petunjuk kepada manusia 2 jalan. Surga jalannya jelas, neraka jalannya jelas. Saya rasa semuanya jelas. Mau surga mudah, berbuat baik, berinfak, bersedekah, salat, masuk surga. Masuk neraka gampang, pelit, berzina, korupsi, makan uang haram, berbohong, masuk neraka jelas. Ya. Inna hadainahu sabila imma syakir wa imma kafur. Kata Allah, kami tunjukkan jalan. Kalau enggak bersyukur, kufur. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ya. Dunia milik kami, akhirat milik kami. Kalian sekarang di dunia milik kami, kalian akan kembali ke akhirat juga milik kami. Setelah itu Allah ingatkan tentang neraka jahanam. Ya, karena ayat saya katakan tadi, surat ini surat Makkiyah, diturunkan kepada orang-orang yang audiensnya adalah orang-orang Quraisy Mekah, dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Kata Allah, fa anzartukum naron taladza. Ya. Dan aku peringatkan kepada kalian tentang neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala, ya. Rasulullah SAW pernah berkhutbah, kemudian dia berkata dalam khutbahnya, anzartukumun nar, aku ingatkan kalian tentang bahaya neraka. Anzartukumun nar, aku ingatkan kalian dengan bahaya neraka. Anzartukumun nar, aku ingatkan kalian dengan bahaya neraka. Sampai Rasulullah ulang-ulang. Kata Nu'man bin Bashir, perawi hadis ini, hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu. Sampai kalau ada orang di pasar dia akan dengar khutbah Nabi karena Nabi berteriak ya dengan suara yang lantang, ya. Luar biasa. Hatta waqat khamisatun kanat alatika inda rijli, sampai Nabi berteriak, saya ingatkan kalian dengan neraka, saya ingatkan kalian, sampai kemudian selendang Nabi jatuh dari pundaknya. Bagaimana tidak mengerikan? Mau pelit-pelit terus masuk neraka. Kata Nabi SAW tentang orang yang paling ringan azabnya neraka, inna ahwana ahli nari azaban yaumil qiyamah la rajulun tudau fi akhmusi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaguhu. Orang yang paling ringan azabnya neraka jahanam, seorang yang neraka diletakkan bara api di telapak kakinya, kemudian otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia, ya, rahimahullahu taala, ketika
membaca firman Allah surat ini, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi imam dia sampai dia pada firman Allah, fa anzartukum naron talazza. Aku ingatkan kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. Maka beliau pun menangis. Beliau pun menangis dan beliau tidak mampu melanjutkan ayat ini. Fa anzartukum naron talazza. Beliau tidak lanjutkan sampai akhirnya beliau ganti dengan surat yang lain. Ya. Dan ini boleh dalam soal kita tidak mampu baca ganti dengan surat yang lain. Bagaimana para salaf dahulu mereka benar-benar merenungkan akan hal ini. Kita hidup cuma sebentar, setelah ini kita bertanggung jawab. Kita enggak tahu kapan kita meninggal dunia. Sudah banyak yang kita ucapkan, sudah banyak yang kita lihat, sudah banyak yang kita dengar, sudah banyak yang kita makan, sudah banyak kita belanjakan. Sudah berapa banyak kita sedekahkan. Ya. Kemudian kita akan dihisab. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha ilal ashqa. Tidak ada yang masuk dalam api tersebut kecuali orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunia. Didatangkan penghuni dunia yang paling kaya, yang paling nikmat. Min ahli nar. Tapi dia divonis masuk neraka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia dihadirkan. Ini ada orang penghuni neraka, orang paling kaya, mungkin paling populer, paling top, paling nikmat, paling tampan, paling cantik. Fayudha'u finnar, dihadirkan. Lantas fayusbaghu finnar, diletakkan dalam api neraka. Sabghatan, cuma sekali celupan, masukkan neraka sebentar. Tsumma yuqal, kemudian ditanyakan setelah dicabut dari neraka. Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat, wahai anak Adam? Apakah kau pernah melihat kebaikan sedikit? Hal marra bika na'imun qat, apakah kau pernah merasakan kebahagiaan sedikit? Fayaqul la wallahi, sama sekali tidak, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Aku tidak pernah merasakan kebaikan. Jadi kebaikan, kenikmatan yang dirasakan ini selama puluhan tahun, dia orang paling kaya, orang paling top, orang paling necis, orang paling top lah pokoknya. Orang paling dihormati. Ketika dicelupkan neraka sebentar saja, semua kebahagiaan yang pernah dia rasakan, dia lupakan seluruhnya. Itu menunjukkan dahsyatnya neraka jahanam. Kata Allah, la yaslaha ilal ashqa. Tidak ada yang masuk dalam neraka kecuali orang-orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling dari iman. Mendustakan dan berpaling. Wa sayujannabuhal atqa. Namun di sana ada orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Kata Allah, wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka jahanam. Siapa yang dijauhkan? Al-atqa, orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Yang bersedekah. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dia mengeluarkan hartanya dan dia mensucikan dirinya. Dia tahu dengan sedekah hatinya akan suci. Dia tahu dengan bersedekah jiwanya akan suci. Dan para ulama yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang dia keluarkan uangnya untuk membebaskan para budak. Di antaranya Bilal bin Rabah. Ketika Nabi SAW melewati Bilal, Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Nabi tidak bisa bikin apa-apa. Nabi enggak punya duit. Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, inna Bilalan yu'adzabu fillah. Sungguhnya Bilal sedang disiksa karena Allah. Untuk membela Allah, dia mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Maka disiksa. Ya, dijemur di bawah terik matahari, di atas batu yang panas, diarak oleh anak-anak, ditarik. Bagaimana tidak berlumuran darah? Ya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan uangnya, dia dibebaskan bukan cuma Bilal. Dia bebaskan budak-budak yang lain seperti Amir bin Fuhairah, ya, kemudian budak-budak yang lain, ya. Maka Allah turunkan ayatnya, wa sayujannabuhal atqa. Allah akan jauhkan neraka yang mengerikan tersebut dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia mengeluarkan hartanya dan dia mensucikan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Dia membantu Abu Bilal bukan karena ingin dapat terima kasih dari Bilal, bukan karena punya hutang budi sama Bilal, dia memberikan untuk mensucikan dirinya. Bukan untuk membayar punya orang tersebut yang dia bantu punya hutang budi sama dia, tidak. Tidak mengharapkan jasa dari orang tersebut. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Sini Allah mengatakan Abu Bakar ikhlas. Abu Bakar mengeluarkan uang seperti itu, memerdekakan budak Amir bin Fuhairah dan budak-budak yang lain, Bilal dibebaskan. Kenapa? Illa btigha'a wajhi rabbil a'la. Karena Abu Bakar mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Yaitu Allah, Abu Bakar ikhlas. Bayangkan, ini pernyataan resmi dari Allah bahwasanya Abu Bakar orang yang ikhlas. Wala saufa yarda, dan sekali-sekali dia akan segera niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna, yaitu Allah akan memberikan ganjaran kepada Abu Bakar dengan ganjaran yang akan buat dia puas, yaitu di surga
kelak. Allah alam bisawab, demikian saja pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.